Oke, di sini saya punya pertanyaan mengenai materi redoks dan larutan. Nah, pertanyaan yang pertama ini berhubungan dengan salah satu kegunaan proses redoks dalam pengolahan limbah. Nah, kalau mengolah limbah, biasanya salah satu treatmentnya adalah dengan memberikan bakteri aerob, sehingga sampah organik itu nanti bisa berubah menjadi biomas. Jadi ini nanti jadi senyawa lain yang bisa digunakan dan gas CO2. Nah, reaksi yang terjadinya adalah seperti ini. Jadi senyawa limbah CH2O ini mungkin bisa dikalikan dengan angka tertentu. Ini saya ambil angka terkecilnya aja. Nah, kalau dia direaksikan dengan bakteri aerob yang menghasilkan atau yang mengkonsumsi oksigen, nanti dia akan menghasilkan CO2, H2O, dan biomasa. Nah, kalau ditanya manakah yang bertindak sebagai reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Nah, di sini bisa kita hitung. Di sini ada CH dan O. Menurut aturan Bilox yang bisa kita tentukan duluan adalah Biloxnya H. H-nya ada 2 nih. Kemudian Bilox O. O kan min 2 ya Biloxnya. O-nya kebetulan ada 1. Nah, berarti di sini Bilox C-nya 0 nih. Berikutnya O2, molekul unsur Biloxnya 0 pasti. Nah, di sini CO2 yang ada di aturan Bilox O dulu, sehingga kita bisa menghitung Bilox C-nya. Kemudian dalam H2O, Bilox yang kita hitung duluan atau yang kita tentukan duluan adalah Bilox unsur H. Nah, di sini kita bisa identifikasi nih yang mana yang mengalami kenaikan Bilox atau teroksidasi. Di sini terlihat bilangan oksidasi C naik nih dari 0 jadi plus 4. Berarti mengalami oksidasi. Jadi reduktornya adalah limbah organiknya, CH2O-nya. Hasil oksidasinya adalah gas CO2. Kemudian yang Biloxnya turun, di sini terlihat oksigen ya. Dari 0 jadi min 2 per atomnya. Jadi gas oksigen itu merupakan oksidatornya di sini. Hasil reduksinya adalah air. Nah, dalam soal yang kedua kita lihat, selain dengan mengubah limbah organik menjadi biomasa dan gas CO2, nah treatment yang biasanya menggunakan dasar reaksi redoks adalah ini nih, bakteri yang mengandung nitrogen itu nanti dirubah jadi ion amonium dan nitrat. Kemudian ion fosfor, unsur fosfor yang ada dalam sampah organik juga itu nanti bisa dirubah menjadi ion dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Nah, parameter suatu limbah sudah terolah itu biasanya nanti dissolve oksigennya nanti akan jadi naik. Oksigen terlarutnya akan menjadi lebih banyak dan nilai biochemical oxygen demand-nya itu nanti jadi turun karena oksigen yang dipakai untuk mengolahnya lama kelamaan akan makin menurun karena limbahnya sudah terolah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Kita ingat kembali unsur klor, ini nomor atomnya 17. Memiliki 7 elektron valensi. Ya, karena ada di golongan halogen. Nah, untuk mencapai kestabilan sebenarnya ini kan klor kalau kita tulis konfigurasi elektronnya gini ya. 287 menurut Niels Bohr. Nah, untuk mencapai kestabilan dia bisa memilih 2 cara sebenarnya. Melepas 7 elektron sehingga muatannya bisa jadi 7 plus, atau dia perlu mengikat 1 elektron sehingga nanti muatannya jadi min 1. Jadi makanya bilangan oksidasi unsur klor itu berkisar antara min 1 sampai plus 7. Minimal min 1, maksimal plus 7. Nah, kalau bilangan oksidasinya min 1 berarti dia tidak bisa turun, hanya bisa naik saja. Nah, ini dikatakan hanya bisa mengalami oksidasi. Kalau bilangan oksidasi unsur klor dalam suatu spesies sudah plus 7 berarti dia hanya bisa turun. Berarti hanya bisa mengalami reduksi. Nah, sekarang kita ditanya nih, kita punya beberapa spesies yang mengandung ion klor, yang mengandung atom klor.
Nah, mana yang bisa mengalami autoredox? Autoredox itu kan artinya spesies yang mengalami kenaikan dan penurunan Bilox sekaligus ya. Nah, jadi kita tinggal lihat aja mana yang Biloxnya masih bisa naik dan masih bisa turun. Kita hitung aja. Kalau dalam Cl- kan Bilox Cl-nya -1. Dalam Cl2 0. Dalam ion hipoklorit +1. Dalam ion klorit +3. Dalam ion klorat +5. Bilox Cl per 1 atomnya. Dalam ion perklorat +7. Nah, yang bisa naik dan bisa turun itu berarti harus yang Biloxnya antara -1 hingga +7. Jadi gas klorin, ion hipoklorit, ion klorit, ion klorat itu Biloxnya bisa naik dan turun. Jadi spesies-spesies ini bisa mengalami autoredox. Nah, sementara ion klor itu Biloxnya kan cuma bisa naik aja ya. Jadi dia hanya bisa menjadi reduktor. Sementara bilangan oksidasi Cl pada ion perklorat kan sudah maksimal ya, sudah +7. Jadi hanya bisa turun. Jadi ion perklorat hanya bisa menjadi hanya bisa menjadi oksidator saja. Oksidator itu kan yang Biloxnya turun ya. Jadi dia hanya bisa turun Biloxnya. Sementara gas klorin, hipoklorit, ion klorit, sama ion klorat ini bisa mengalami autoredox atau disproporsionasi. Karena Biloxnya bisa naik dan bisa turun. Masih dalam range Bilox minimal dan maksimalnya klor. Tadi Bilox klor minimal -1. Kalau dia menerima 1 elektron kan jadi -1. Kalau melepas 7 elektron jadi +7. Oke, ada satu lagi nih soal yang menarik. Saya mau nanya nih, ada 3 molekul di sini. Anggap aja semua bentuknya dalam bentuk larutan. Larutan baik yang padat, cair maupun gas ya. Nah, kalau ditanya manakah yang dapat menghantar listrik? Nah, larutan yang bersifat elektrolit itu adalah larutan yang terurai jadi ion. Ingat? Nah, kalau kita punya KCl, dia akan terurai jadi ion K+ dan ion Cl-. Ini di awal kita sebut dia sebagai garam. Karena dia bisa terurai jadi ion plus dan ion min. Tapi ion plusnya bukan H+, ion minnya bukan OH-. Nah, kalau kita punya 10 molekul KCl, nanti 10-10-nya pasti terurai tuh. Menjadi K+ dan menjadi Cl-. Jadi KCl-nya di akhir udah nggak ada lagi, semua terurai. Alfanya 100%. Jadi kita total punya 20 ion. Sementara kalau kita punya HCl, HCl ini asam kuat. Dia juga terurai seluruhnya jadi ion H+ dan ion Cl-. Kalau mula-mula kita punya 10 molekul HCl, 10-10-nya akan berubah menjadi 10 ion H+ dan 10 ion Cl-. Di sini juga kita akan dapat ion. Makanya KCl dan HCl itu akan menghantarkan listrik. Nah, bagaimana dengan CCl4? Apakah CCl4 terurai? Kalau kita ingat lagi, CCl4 ini kalau kita gambar struktur Lewis-nya begini ya. Cl-nya golongan 7A, C-nya golongan 4A. Seluruh elektron valensi dari C terpakai. Jadi tipe molekulnya adalah AX4. Nah, geometri molekulnya adalah tetrahedral. Seperti ini. Jadi kalau yang di tengah itu atom karbon, nah atom Cl-nya itu yang terikat. Nah, di sini bentuk geometri molekulnya adalah tetrahedral atau simetris. Jadi sifatnya adalah nonpolar. Nah, senyawa kovalen yang sifatnya nonpolar ini tidak terurai menjadi ion karena elektron tidak akan lebih berpihak pada C ataupun pada Cl. Nah, karena simetris jadi senyawa ini tidak akan menghantarkan listrik. Oke, itu aja sih yang menurut saya menarik dan harus dibahas.